Pernah dengar kan soal prediksi krisis besar di tahun 2030? Entah itu krisis ekonomi, perubahan iklim ekstrim, atau gejolak sosial. Intinya, dunia di depan kita mungkin akan menghadapi tantangan yang sangat serius. Mendengar kata krisis memang bikin kita takut, tapi biasanya di setiap masa sulit masih ada orang-orang yang bisa bertahan dan bahkan bisa keluar sebagai pemenang. Nah, di video kali ini, mari kita bahas 8 golongan orang-orang yang diperkirakan memiliki safety net yang paling kuat dan berpotensi besar untuk selamat, bahkan sukses di saat krisis 2030. Yang pertama adalah golongan freelancer yang fleksibel. Golongan pertama ini adalah para pekerja mandiri yang sejati, yang hidupnya tidak bergantung pada kantor atau gaji bulanan. Kenapa mereka tahan banting? Karena mereka sudah terbiasa beradaptasi dengan fluktuasi pasar dan mencari peluang dari berbagai sumber yang berbeda. Di saat perusahaan-perusahaan besar sudah mulai melakukan PHK massal atau memotong anggaran, para freelancer ini sudah punya portfolio klien yang tersebar dan skill yang bisa dijual ke banyak pihak, baik secara online maupun offline. Keuntungan terbesar mereka adalah fleksibilitas lokasi dan waktu. Mereka tidak terikat di satu tempat, yang makanya ini penting banget kalau krisis nanti juga berhubungan dengan masalah logistik atau mobilitas. Mereka juga biasanya punya mindset sebagai entrepreneur atau pemilik bisnis atas diri mereka sendiri, yang artinya mereka selalu mencari cara baru untuk menghasilkan uang dan bukan hanya menunggu gajian. Pola pikir ini yang membuat mereka cepat beradaptasi dan tidak panik saat satu sumber penghasilan hilang. Kemudian golongan yang kedua adalah kolektor emas, perak, dan aset fisik yang langka. Berikut adalah teman-teman yang sudah dari jauh-jauh hari pintar menabung dan berinvestasi, khususnya pada aset fisik yang nilainya sudah teruji zaman. Misalnya aja seperti emas, perak, atau bahkan bisa juga aset lainnya, misalnya aja tanah atau karya seni yang diakui dan sebagainya. Di saat krisis moneter datang, uang kertas bisa jadi tidak terlalu berharga lagi, tapi emas dan perak biasanya nilainya diakui di seluruh dunia, dan ini bisa menjadi alat tukar atau penyimpan kekayaan yang relatif aman. Orang-orang ini tidak hanya menyimpan aset, tapi paham betul prinsip diversifikasi atau lindung nilai terhadap inflasi. Mereka tidak panik saat saham anjlok atau mata uang melemah karena backup mereka adalah sesuatu yang konkret yang bisa mereka pegang. Bahkan di saat yang paling sulit, aset fisik ini bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok atau menukarnya dengan mata uang yang lebih stabil sehingga bisa memastikan kelangsungan hidup supaya lebih terjamin. Golongan yang ketiga adalah petani skala kecil ataupun ahli pangan yang mandiri. Saat krisis besar melanda, salah satu yang pasti tetap dibutuhkan itu kan makanan ya. Golongan ketiga ini adalah mereka yang sudah menguasai ilmu bertani, berkebun skala kecil, atau punya kemampuan untuk mandiri pangan di lahan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak kaya secara materi, tapi mereka punya kekayaan yang paling esensial, yaitu kemampuan untuk menanam dan memproduksi makanan sendiri tanpa bergantung pada rantai pasok supermarket yang rentan. Mereka ini adalah pahlawan ketahanan pangan karena tidak hanya bisa menanam sayur, tapi juga bisa beternak ikan atau unggas, atau mereka pun bisa juga sudah menguasai teknik pengawetan makanan. Di saat harga bahan pokok melonjak tajam atau distribusi terhenti, golongan ini tidak akan kelaparan. Bahkan, skill mereka bisa jadi sangat berharga di mana mereka bisa menukar hasil pangannya dengan bahan atau jasa yang lain sehingga menjadikan makanan sebagai mata uang baru yang lebih kuat daripada uang kertas. Golongan yang keempat adalah teknisi dan ahli perbaikan. Di tengah krisis, kemampuan untuk membeli barang baru akan sangat berkurang drastis. Itulah kenapa golongan ini, yaitu teknisi dan orang yang bisa memperbaiki berbagai hal, itu akan bisa bertahan dan sangat dicari. Memperbaikinya apa? Bisa dari mesin motor, instalasi listrik, pipa air, sampai perangkat elektronik sederhana. Mereka adalah orang yang bisa memperpanjang usia aset yang sudah ada, dan ini adalah kemampuan yang sangat berharga ketika sumber daya semakin langka dan mahal. Mereka punya skill yang tidak bisa digantikan oleh AI dalam waktu dekat. Mereka memang tidak menghasilkan produk baru, tapi mereka menghasilkan solusi dan nilai ekonomis dari barang yang sudah rusak. Di era krisis, orang akan memilih untuk memperbaiki daripada membeli. Jadi, punya kemampuan bongkar pasang, mendiagnosis kerusakan dan memperbaikinya, itu membuat mereka menjadi golongan yang sangat kuat di tengah peradaban yang mulai rapuh. Golongan yang kelima adalah mereka yang kuat jaringan sosialnya. Golongan ini
punya komunitas yang solid, baik itu komunitas tetangga, komunitas hobi yang erat, atau kelompok profesional yang sudah saling percaya. Di saat krisis, masalah terbesarnya bukan kekurangan uang, tapi kurangnya rasa aman dan juga merasa terisolasi. Komunitas yang kuat bisa menyediakan sistem dukungan emosional, pertukaran informasi yang akurat, dan yang penting, pertukaran sumber daya. Dalam situasi krisis, konsep barter dan saling bantu menjadi sangat penting. Kalau satu orang punya keahlian medis, yang lain bisa memperbaiki barang-barang, kemudian yang ketiga punya stok makanan, maka mereka bisa saling menutupi kekurangan tanpa memiliki banyak uang. Mereka sadar bahwa bertahan hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang komunitas. Kekuatan komunitas inilah yang bisa menjadi benteng pertahanan yang ampuh di saat ketidakpastian dan juga di tengah kekacauan. Golongan yang keenam adalah golongan dengan utang nol dan tabungan yang cukup. Golongan ini mungkin terlihat paling biasa aja, tapi mereka sebetulnya adalah orang yang paling aman secara finansial, karena mereka menjalani kehidupan tanpa utang, atau kalaupun punya hutang sangat sedikit sekali, dan bisa juga mereka ini punya cadangan keuangan yang cukup untuk jangka panjang atau minimal 6-12 bulan. Di saat krisis menghantam, beban cicilan utang seperti KPR, mobil, kartu kredit bisa jadi jerat yang sangat mencekik karena penghasilan mendadak hilang atau menurun drastis. Mereka yang bebas hutang jadi punya keleluasaan untuk bergerak dan tidak terpaksa menjual aset berharga. Memiliki tabungan yang uang tunai itu memang sangat vital. Di saat aset lain anjlok harganya, uang tunai akan sangat membantu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama di masa-masa awal krisis. Mereka yang punya financial buffer ini juga bisa bernafas lega dan punya waktu untuk menyusun strategi berikutnya. Tapi mereka yang terjerat hutang harus berjuang 2 kali lipat hanya sekedar untuk tidak bangkrut. Golongan yang ketujuh adalah pelaku bisnis yang usahanya itu tidak bergantung pada krisis. Ini adalah para pengusaha yang menjalankan bisnis yang tetap dibutuhkan meski di masa krisis separah apapun. Contohnya, penyedia layanan dasar kesehatan seperti klinik, apotik, layanan pemakaman, distributor air bersih, atau toko penyedia barang kebutuhan pokok yang skalanya kecil dan lokal. Bisnis mereka tidak tergantung pada kemewahan atau konsumerisme, melainkan pada kebutuhan primer yang memang tetap harus dipenuhi setiap harinya. Kunci keberhasilan mereka di masa krisis adalah skala operasi yang ramping dan fokus pada produk atau jasa yang anti resesi. Mereka tidak perlu omset fantastis, tapi hanya butuh alur cash yang stabil. Bisnis yang menyediakan solusi buat masalah keberlangsungan hidup seperti perbaikan sepatu, tempat pengisian daya listrik, atau penyediaan obat-obatan dasar akan selalu menemukan pelanggan. Mereka adalah roda-roda kecil yang menjaga peradaban tetap berputar. Kemudian, yang kedelapan adalah golongan ahli digital yang menguasai teknologi jarak jauh. Mereka ini adalah orang-orang yang menguasai skill di saat dunia semakin digital. Misalnya aja programmer, analis data, ahli keamanan cyber, atau profesional yang bisa mengelola komunikasi dan bisnis secara online. Jika krisis membatasi interaksi fisik, para ahli ini bisa terus bekerja dan menghasilkan uang dari mana saja selama ada internet. Mereka adalah tulang punggung dari ekonomi yang tersisa, yaitu ekonomi digital. Saat semuanya sudah runtuh, misalnya aja sistem perbankan, komunikasi, dan informasi akan tetap berjalan di ranah digital. Keahlian mereka sangat krusial untuk menjaga infrastruktur online tetap berfungsi dan membantu bisnis lain bertransisi ke platform digital. Kemampuan mereka untuk bekerja remote akan membuat mereka tidak terpengaruh oleh hambatan geografis atau kantor yang tutup. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.